Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini ada yang bertanya, mohon nasihatnya. Kenapa hati ini condong kepada kemaksiatan terus? Padahal kajian-kajian sering diikuti, tapi masih saja ingin berbuat maksiat. Iya. Adanya kecondongan kepada kemaksiatan itu karena adanya keterkaitan dengan kemaksiatan. Kalau segala bentuk keterkaitan tersebut diputus, maka insyaallah taala kecondongan itu akan hilang. Keterkaitan seorang terhadap maksiat ada yang berkaitan dengan hatinya. Hatinya condong kepada maksiat tersebut, terkait dengannya, mencintainya, memikirkannya. Dan kadang ada dari perkara zahir yang menghubungkannya. Jadi ini dua hal harus dia periksa. Kalau dia ketemukan pada dirinya ada kecintaan, kesukaan, atau sudah terbiasa dengan maksiat, maka dia harus putus seluruh hal itu dari hatinya. Dan ini tugas yang paling pertama yang dia lakukan untuk membenahi hatinya. Untuk hal ini, obat yang paling bagus, dia menghadirkan penghambaan itu tadi yang saya katakan. Sebab kalau dia adalah seorang hamba, dia harus malu kepada Rabb-nya, berpikir hal yang seperti itu. Sedangkan Allah mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan. Iya. Allah Maha mengetahui apa yang dalam hati, apa yang zahir dan apa yang batin. Kalau dia memiliki keterkaitan dari sisi fasilitas, maka dia putus segala keterkaitan tersebut supaya dia terhindar. Iya. Jadi itu mungkin dua hal yang hendaknya diperhatikan. Apakah sikap orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menikah muda termasuk was-was dari syaitan, atau sikap hati-hati yang dianjurkan? Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj." Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Kemampuan kata para ulama dua macam. Kemampuan dari sisi fisik sebagai seorang yang layak untuk menikah, dan kemampuan dari sisi materi untuk melangsungkan pernikahannya. Iya. Itu dua hal yang disyaratkan. Dan tentunya alasan bahwa misalnya saya sebutkan alasannya hanya saja menikah muda saja. Dan ini bukan alasan yang tepat kalau misalnya hanya sekedar larangan nikah muda. Ya. Bahkan Nabi mengarahkan pembicaranya kepada anak muda. Ya ma'syar asy-syabab, wahai sekalian anak muda. Tidak disinggung orang-orang tua. Ya, bukan artinya orang tua tidak masuk di dalam hal ini, tapi hukum kebanyakan yang paling perlu kepada hukum ini adalah anak-anak muda. Karena itu dikhususkan mereka di dalam penyebutan. Jadi siapa yang punya kemampuan untuk menikah, hendaknya dia menikah. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya setelah pernikahan. Apalagi kalau dia melakukan hal tersebut di atas dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya di atas ketakwaan, dan membuka untuk dirinya lahan-lahan ibadah di belakang pernikahan.
hati saya susah ikhlasnya. Bagaimana kiat agar bisa tetap ikhlas? Ya, saya sudah terangkannya sebagian dari pembahasan ikhlas. Dan memang di keikhlasan ini ada fikih yang perlu diperhatikan dan dipahami. Ya, ini perlu waktu untuk membahasnya. Ya, semoga dimudahkan di masa mendatang insyaallah. Hanya saja sesuatu itu, ya, apabila seseorang telah berniat untuk melakukannya, berhasrat untuk mendapatkannya, seorang ingin ikhlas, dia ingin untuk ikhlas, itu sudah niat yang baik. Sisa dia berdoa kepada Allah dan menjalani sebab-sebab. Dan perlu melatih diri memang. Perlu melatih diri untuk ikhlas. Iya. Dan para ulama ketika mereka menuntut ilmu, tidak mesti di awalnya itu mereka ikhlas. Ya, sebagian as-salaf ada yang berkata, kami menuntut ilmu, wa ma lana kabiru niyah. Dan kami tidak punya banyak niat yang ikhlas. Ternyata ilmunya tidak mau dituntut kecuali dengan keikhlasan. Maka kami pun mengikhlaskan niat. Jadi dari keindahan ilmu itu membimbing seorang untuk selalu mengikhlaskan niatnya. Dan itu kiat yang paling utama untuk keikhlasan. Dengan dia mempelajari ilmu syar'i. Iya. Bagaimana biar istiqamah sampai mati? Ya, semua orang mengharapkan untuk istiqamah sampai mati. Ya, istiqamah itu ada jalan-jalannya, ada kiat-kiatnya. Ada jalan-jalan dan ada kiat-kiatnya. Materi yang kita bahas pada hari ini, kalau diambil fikih kebalikannya, kan saya sebutkan sebab-sebab penyimpangan. Ambil saja kebalikan dari yang saya sebut, atau makna dari kandungan yang saya sebut, maka itu adalah sebab untuk istiqamah. So, kalau dia istiqamah artinya terjaga dari apa? Penyimpangan. Ya. Dan ada hal-hal yang lain di dalam makna istiqamah yang menyebabkan seorang diteguhkan di atas agama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan di waktu lain. Dan saya ada ceramah-ceramah berkaitan dengan masalah istiqamah ini. Saya kira mungkin bisa dilihat pada ikhwan yang memilikinya. Bagaimana hukum arisan yang sebenarnya? Haram atau halal? Ya tergantung bentuknya bagaimana. Bentuknya. Kalau penanya membawakan bagaimana bentuk arisannya, mungkin saya bisa bantu untuk menjawabnya. Bagaimana hukum sholat memakai celana bantalun ketat dan membentuk aurat? Kalau dia ketat dan membentuk aurat, ini tidak diperbolehkan. Sebab salah satu syarat syahnya sholat adalah menutupi aurat. Syatrul aurah. Kalau itu membentuk auratnya, ya maka tidak diperbolehkan. Itu bisa membatalkan sholatnya. Dan batasan membentuk yang membatalkan itu diukur kalau membentuk kemaluannya. Iya. Adapun yang lainnya kalau dia ketat, dia masuk ke dalam hukum makruh. Apakah doa atau dzikir yang diamalkan bila ingin buang hajat di tempat terbuka? Ya sama dengan yang dibaca di tempat tertutup. Sama saja yang dibaca tempat tertutup. Karena bacaan tersebut adalah untuk melindungi seorang hamba dari gangguan syaitan. Ya. Karena itu Nabi SAW bersabda, Inna hadhil khushush muhtabarah. Sungguhnya WC-WC ini dihadiri. Ya. Dan juga di dalam hadits Ali bin Abi Thalib, satru ma baina bani Adam, ma baina al-jin wa awrati bani Adam, ayaqula bismillah. Pemisah atau tirai antara anak Adam dan tirai antara jin dan aurat anak Adam adalah dengan membaca bismillah. Dan ini boleh dibaca di mana saja. Hanya saja kalau di WC etikanya dibaca sebelum masuk. Ya, kalau di tempat terbuka etikanya dia baca sebelum menyingkap auratnya. Ya.
apakah atau manakah batasan jenggot? Apakah rambut yang tumbuh di bawah dagu atau leher termasuk jenggot? Jenggot itu kalau di kamus bahasa Arab adalah rambut yang tumbuh di pipi dan di dagu, dan disebut jenggot. Ya. Dan apa yang berada di sekitarnya, kalau dia bersambung, itu ikut kepadanya. Ikut kepadanya. Nah, dan batasannya, kalau sampai ke dagu, itu di tulang yang menonjol. Kalau seorang, memegang pipinya di bagian atas, mendekati alisnya, mendekati rambutnya, itu ada tulang di situ. Nah, itu batasannya. Apa hukum orang mengambil uang hijamah, menjadikan hijamah sebagai mata pencarian? Silang pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang paling kuat di dalam hal ini, atau pendapat yang lebih dekat, bahwa hijamah hukumnya adalah makruh. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa kasbul hijamah khabith. Upah hijamah itu jelek. Tapi beliau sendiri memberi upah kepada orang yang menghijamah. Menunjukkan bahwa ya, mana jelek di situ bukan bermana pengharaman, tetapi bermana apa? Bermana karahah, makruh. Mohon dijelaskan konsekuensi Allah Akbar bila dibaca, disebut atau diucapkan. Allah Akbar itu artinya Allah yang maha besar. Iya. Allahu lafdzul jalalah. Artinya yang diibadahi dengan penuh pengagungan, kecintaan dan pembesaran terhadapnya. Nah, dan nama Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna yang paling luas cakupannya. Luas cakupannya. Dan seorang kalau ingin lebih mendalam memahami makna ini, dia harus mempelajari makna Allah. Dan ini pembahasan Asmaul Husna. Pembahasan Asmaul Husna. Akbar artinya maha besar. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya ya, dengan sifat kebesaran. Ya. Allahu Akbar, dinamakan dirinya Al-Akbar, dinamakan dirinya Al-Kabir. Dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala cakupannya luas sekali. Ya. Allah Maha Besar dalam rububiyahnya, penciptaannya, pengadaannya, pengaturannya, penghidupan dan pematian. Maha besar di dalam mengatur rezeki. Allah maha besar dalam uluhiyahnya yang berhak diibadahi. Allah maha besar dalam segala nama dan sifatnya. Allah maha besar dalam nama-nama dan sifatnya. Allah maha besar dalam agama dan syariatnya. Allah maha besar pada ketentuan dan takdirnya. Ya. Ini dari cakupan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mengucapkannya di dalam salat, dihadirkan makna-makna ini agar supaya memberikan kehusyukan pada dirinya dan makna ubudiyah, makna penghambaan yang indah. Dalam belajar atau murajaah, buku apa yang harus dalam belajar dan merajaah satu buku, apakah harus menguasai dulu kemudian sebelum pindah ke buku lainnya? Ini tergantung orangnya dan tergantung buku apa yang dia baca. Iya. Dua hal menentukan. Kalau yang dia baca adalah buku yang sifatnya pondasi dasar, dia jangan pindah sebelum menguasainya. Kalau sifatnya pondasi dasar. Kalau buku yang dia baca adalah buku hanya sekedar meluaskan wawasan, tidak harus dia kuasai kemudian dia pindah
Sebab tidak ada alim ulama yang membaca seluruh buku yang ditulis oleh ulama lainnya. Ya. Mereka hanya punya pokok-pokok ilmu dan punya pengetahuan tentang isi buku-buku. Sehingga kalau dia ada permasalahan apapun, dia tahu kemana mengambilnya, kemana membahasnya. Iya. Jadi pokok ilmu dia kuasai semuanya. Jadi kalau dia sifatnya pokok, ilmu pokok, jangan dia pindah sampai dia kuasai. Baik. Dan seorang di dalam hal ini berbeda-beda. Iya. Ada yang sekali dia baca, dia bisa paham, tahu. Dan ada yang perlu diulang kali dia membacanya. Dan ada yang dia senang untuk menghafalkan isinya. Kalau dia dasar-dasar, bagus sekali dihafal. Bagus untuk dihafal. Dan pada setiap bidang ilmu itu, ya, pada setiap bidang ilmu ada hal-hal yang bagus untuk dihafalkan. Nah, apakah termasuk menginginkan ketinggian dalam agama jika sewaktu-waktu pemuka agama di kampung melakukan kekeliruan? Lalu Anda menasihati lewat tulisan akan keliruannya dengan merujuk pada tulisan asatidz dan fatwa ulama. Saya sudah terangkan tadi ya bahwa uraian-uraian tentang masalah ketinggian dan seterusnya itu tidak bertentangan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak bertentangan. Ya. Dan seorang boleh saja menasihati, apalagi kalau dia menasihati dengan lewat tulisan, ya dengan cara yang bagus dia nasihati, ini menunjukkan ketulusan dan hal yang baik maksud nasihat. Apa yang harus saya lakukan agar terlepas dari fitnah harta? Saya sudah membaca buku, majalah, mendengar daur dan lain yang berkaitan dengan fitnah harta. Saya juga berusaha melaksanakan ilmu yang saya dapatkan. Saya berteman dan bertempat tinggal dengan orang yang baik. Tapi saya masih menyimpan dan mencari harta dengan cara yang tidak halal. Ya, terutama ketika terkena musibah, istri atau anak sakit. Nah, iya. Baik. Ini tentunya fitnah ya pada harta. Dalam apa yang disebutkan oleh saudara kita yang bertanya. Dan kalimat sudah membaca buku, majalah dan seterusnya, ini perlu dia ulangi kembali. Ya, supaya ilmu itu lebih melekat pada dirinya. Dan dasar yang paling sedikit yang diketahui oleh orang yang belajar, dia tahu dunia itu hina. Itu dasar yang paling sedikit. Ya, hanya saja untuk saudara kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keteguhan untuknya dan untuk kita semua. Yang penting di sini untuk dia perbaiki pada dirinya adalah dia perbaiki ketergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Sebab orang yang tawakalnya kuat kepada Allah, dia tidak akan menoleh ke dalam hal yang haram. Dia tidak menoleh ke dalam hal yang haram. Dia perkuat ketergantungannya kepada Allah dan dia banyak membaca bagaimana akibat yang terbaik untuk orang-orang yang meninggalkan sebuah pekerjaan karena Allah. Ya, seperti Rasulullah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi abdalahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dia yang lebih baik dengannya. Dan diganti dengan yang lebih baik. Bagaimana hukum beramal dengan niatan agar mendapat rezeki dari Allah? Seperti orang yang bersedekah dengan niatan agar Allah membalas sedekahnya pula. Iya. Boleh saja seorang mengharapkan pahala dari Allah, itu hal yang bagus. Iya. Dan dalam keadaan yang seperti ini bukan hal yang dicela. Cuma kalau dia ingin lebih sempurna, ya, dia di dalam beramal,
Ya, tingkatan amalan itu berjenjang-jenjang, dan keikhlasan juga. Semakin seorang ikhlas, maka itu akan semakin indah untuknya. Kalau masalah keutamaan dan janji Allah, dia yakini saja bahwa Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Apa yang dia janjikan, kalau seorang hamba jujur, pasti dia akan mendapatkannya. Maka kita tidak perlu dia pikirkan. Dia bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala itu sudah menjadi kebaikan yang sangat baik baginya. Mana qalbun, lebih tepatnya hati atau jantung? Nah, qalbun hati ya. Kalau qalbun itu hati. Jantung lain lagi. Apa hukum memakai kaos sepak bola yang ada logo klub barat atau nama pemain barat? Ini tidak boleh ya seorang memakai hal-hal yang seperti itu. Dia membanggakan nama-nama orang-orang kafir. Ya. Apalagi pemain-pemain sepak bola. Nah, tidak diperbolehkan. Apakah yayasan Ihya Tarat, yayasan yang menyimpang? Kalau dia ahli sunnah, tidak ada yang meragukan hal ini. Kalau dia ahli sunnah. Apakah boleh menuntut ilmu dengan para asatidzah yang membela dari yayasan tersebut? Nah, kalau ini ada rinciannya. Ada rinciannya. Yang keliru pada banyak ikhwan, mereka salah di dalam membedakan. Ya, kadang tahu sururiyah itu berbahaya. Itu adalah hizbiyah, penuh dengan pelanggaran. Syaitanat, menyimpang, hizbi. Dia mengerti. Tapi dalam menyikapi orang per orang, di situ banyak kekeliruan. Sebab tidak setiap orang yang ada muamalah dari syaitanat, ada muamalah dengan sururiyah misalnya, langsung ia diberi cap sururi atau turafi. Ini ada ketentuan dan kaidah-kaidahnya. Dan memberi hukum seperti itu hukum syar'i. Seorang jangan bergampangan di dalamnya. Sebab hukum si fulan ahlul bidah, dan ini bukan, ini hizbi, itu hukum-hukum syar'i. Ada pertanggungjawabannya kepada Allah. Rasulullah mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara alaihi. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, ini kalimat harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau tidak, kalimat itu akan kembali kepada dirinya. Iya. Maka seorang dituntut untuk berada di jalur pertengahan. Jangan dia bergampangan. Jangan pula berlebihan. Jangan pula berlebihan. Berada di pertengahan. Iya. Dan sikap pertengahan itu akan didapatkan oleh seorang apabila dia mendalami ilmunya. Mendalami ilmunya. Ya, keliru besar ya kalau seorang mengatakan sikap kepada ahlul bidah itu hanya sekedar keras saja, berlepas diri dari mereka dan seterusnya. Padahal para ulama ada rincian-rincian di dalamnya. Iya. Memang kalau orang umum, ya, nasihat untuk mereka satu saja, diperintah untuk menjaga agamanya, menjaga dirinya, jangan masuk ke dalam hal-hal yang membahayakan, perkara syubhat. Ya. Tapi kalau itu terjadi pada seorang yang berilmu, maka dia harus melihat banyak hal. Banyak hal. Baik, saya berikan kaidah lebih umum supaya itu ada gambaran. Ya. Nah, sebagian orang kadang berbicara masalah syaitanat, berbicara masalah ini, menyinggung sana, menyinggung sini, tapi tidak punya kaidah yang jelas. Dan akhirnya membuat kesamaran bagi orang yang mendengarkan. Siapa saya yang punya hubungan dengan syaitanat, langsung hizbi capnya. Ini keliru. Bukan pendidikan yang benar yang seperti ini. Dan kita tidak menemukan dari para ulama kita.
yang menyibukkan orang-orang yang belajar dengan apa? Dengan sibuk memberi hukum, si fulan ini, si fulan itu. Tapi mereka memberikan ahkam, hukum syar'i dengan kaidah dan dhabit yang jelas. Sehingga orang lari darinya. Tapi bukan artinya orang-orang yang baru belajar, disibukkan dengan hal-hal yang bukan tugasnya dia masuk di situ. Bukan tugasnya dia masuk di situ. Nah, dulu di masa fitnah Sururiyah, Salman Al-Auda Sabar Hawali, dan Syekh Rabi' membantah mereka. Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mengulangi di beberapa majlis. Beliau berkata, ya ikhwan, utruku Salman, utruku Safaran, utruku Rabi'an, akbilu alal kitabi was sunnah. Kita beliau, ya ikhwan, tinggalkan Salman, tinggalkan Safar, tinggalkan Rabi'. Kalian belajar saja. Hadap kepada mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Ini beliau ucapkan di beberapa kali di majelis. Ya. Dan saya sendiri awal kali di antara saya mendengarkan hal tersebut, saya pernah berdiri ke Syekh. Saya berkata, ya Syekh, saya kalau tidak baca bantahan-bantahan Syekh Rabi' membaca Salman dan Safar, saya khawatir saya jatuh dalam kesalahan mereka. Kenapa antum larang membaca? Saya ucapkan ke beliau waktu itu. Kata beliau, kamu belajar saja. Ya. Rahimahullah. Berjalan beberapa bulan, saya pun lebih banyak mengagungkan guru saya. Saya tahu bahwa beliau ini adalah seorang pendidik yang sangat bijaksana. Memang betul. Beliau berkata kepada muridnya seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan tentang Salman dan Safar, beliau terangkan kesesatannya. Beliau ditanya tentang buku-buku Syekh Rabi', beliau puji buku-buku Syekh Rabi'. Beliau ingin memberikan pelajaran untuk murid-muridnya. Berbicara dalam masalah ini, bukan semua orang masuk berbicara. Kalian yang masuk baru belajar berbicara dalam hal yang seperti ini. Ini pendidikan sangat berharga. Dan di antara hal yang keliru dipahamkan, seakan-akan Syekh Rabi' itu tidak ada kerjaannya kecuali membantah. Dan ini dikesankan oleh sebagian orang. Ini merusak nama para ulama kita. Merusak nama para ulama kita. Justru kebanyakan pelajaran mereka adalah pelajaran ilmiah. Dan mereka berbicara tentang kelompok, tentang orang yang menyimpang pemikirannya pada waktu tertentu ketika diperlukan. Bukan kerjanya itu saja. Seakan-akan orang yang kalau tidak berbicara tentang ihya turat, sudah dia jadi turati sudah. Masa saya dituntut misalnya untuk berbicara ihya turat setiap kali saya duduk? Kawan-kawan yang lain dituntut misalnya? Tidak harus. Sikap terhadap ihya turat dimaklumi di kalangan ahli sunnah. Tidak pernah ada silam pendapat di kalangan kita dalam masalah itu. Hanya saja berlebihan dalam menghukumi orang per orang, ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Karena berlebihan itu bukan dari manhaj metode ahli sunnah. Bahkan bukan bagian dari Islam. Sikap berlebihan. Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Baik, kalau ada orang yang jatuh dalam kesalahan, kesalahan tersebut harus ditinjau dari banyak sisi. Karena dilihat siapa yang bersalah itu. Dia ahli sunnah atau ahlul bid'ah kan? Kemudian dilihat jenis kesalahannya apa. Kesalahannya besar atau kecil, mengeluarkan dari ahli sunnah atau tidak. Kemudian dilihat apa sebab-sebab kesalahannya. Kenapa kesalahan bisa terjadi. Banyak hal yang dilihat. Dan ini penuntut ilmu yang baru. Mana dia bisa mengukur kesalahan. Tapi kalau seorang guru dia bernasihat, ada kesalahan yang dia lihat. Dia peringatkan kepada muridnya, ini kesalahan, hindari. Agar supaya murid-murid tersebut selamat dari kesalahan. Hanya saja kalau permasalahan terjadi antara orang-orang yang berilmu, harusnya jangan masuk di dalamnya kecuali orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu. Ini mungkin beberapa hal di dalam perkara ini, dan saya punya ceramah-ceramah khusus berkaitan dengan kaidah-kaidah
mentahdir, mentabdi', menhajar. Itu ada kaidah-kaidahnya. Ya. Ini yang banyak ditelantarkan oleh sejumlah orang yang mengenal sunnah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan petunjuknya kepada seluruh dari mereka. Ya, wallahu taala alam. Bagaimana sikap kita terhadap seorang ustadz yang melecehkan dan menghina ulama? Nah, ini yang bertanya sudah tahu jawabannya. Ya. Kalau ada orang yang melecehkan dan menghina ulama, itu bukan orang yang baik. Ya. Itu bukan orang yang baik. Orang yang seperti ini dikhawatirkan kepadanya kemunafikan. Dikhawatirkan. Karena kaum munafikin itu mereka mencela Rasulullah dan para sahabat. Mereka berkata, sahabat Nabi itu, "Ma ra'ayna qurra'ana hada." Kami tidak melihat juru baca kami, maksudnya ulama sahabat. Ya, orang yang perutnya itu lebih sering untuk makan dan paling penakut kalau ketemu musuh. Ya. Ini diantara sebab turunnya ayat di surah At-Taubah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok, jangan kalian minta maaf, kalian telah kafir setelah kalian berislam, setelah beriman. Iya. Maka dikhawatirkan atasnya kemunafikan. Dan ini kalimat sering diulangi oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena memang ada dari fenomena sebagian manusia yang mengarah kepada hal tersebut. Iya. Bagaimana menyikapi fitnah yang ada pada kalangan ahli sunnah, salafiyin, mengenai khiyaturat dan radio roja? Ya, tidak ada fitnah di kalangan ahli sunnah. Ahli sunnah itu sepakat tentang masalah khiyaturat. Adalah hizbiyah. Ya. Tentang masalah radio roja, semua orang tahu bahwa pada mereka ada dari orang-orang yang masih bermuamalah dari khiyaturat, juga masih ada berpemahaman sururiyah. Itu adalah hal yang dimaklumi. Ya. Dan tidak ada dari kawan-kawan kita yang bermuamalah dengan radio roja. Hanya saja kadang di dalam sebagian pembahasan ada yang ditanya, orang umum yang bertanya misalnya, bagaimana hukum mendengar radio roja? Orang awam yang kalau dia misalnya dikatakan dengar saja, itu lebih bagus daripada dia mendengar radio orang-orang sufi. Ya. Ataupun dia mendengar orang-orang yang lebih rusak lagi akidahnya. Ya, kira-kira diizinkan atau tidak? Tentunya diizinkan. Ini dikenal di kalangan para ulama dengan pembahasan taklilus syarr, memperkecil kejelekan. Dan ini kaidah umum dalam syariat kita. Sebab syariat kita seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, dan ini banyak diulangi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa syariat kita itu datang litahsilil masalih wa takmiliha wa ta'tilil mafasid wa taqliliha. Syariat itu fungsinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya, atau menghilangkan kemafsadatan, kalau tidak dikurangi. Kalau tidak dikurangi. Iya. Jadi secara umum bahwa di dalam hal ini tidak ada masalah di kalangan ikhwan. Orang yang menggambarkan ada permasalahan ini yang keliru pemahamannya. Ini yang keliru pemahamannya. Iya. Dan yang menggambarkan bahwa di kalangan ahli sunnah ada masalah dalam hal ini yang kadang ada kerusakan dari sisi pemahaman agamanya, atau kedalaman pemahaman agamanya. Afwan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, "Laisal akilu man ya'lamul khaira minasyarr. Innamal akilu
man ya'lam khairal khairaini wa syarra syarraini. Syekhul Islam bukan orang yang berakal, orang yang mempunyai ilmu membedakan antara yang baik dan yang jelek. Ya. Tapi orang yang berakal, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang mengetahui yang baik dari dua yang baik. Orang yang mengetahui yang terbaik dari dua yang baik. Orang yang mengetahui yang terjelek dari dua yang jelek. Itu baru ilmu namanya, orang yang berakal. Kalau dia hanya pandai, ini hizbi, ini tidak hizbi. Ya. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini baru di derajat mumayyiz namanya, belum balik. Ya. Belum balik. Seperti yang disebut oleh Syekhul Islam, dia belum akil. Tapi yang akil, dia bisa memilih yang terbaik dari dua yang baik. Dan memilih dan mengetahui yang terjelek dari dua yang jelek. Sehingga kalau dia dihadapkan pada dua hal yang jelek, dia pilih yang paling sedikit kejelekannya. Nah, disitulah fikih sebenarnya. Kalau hanya mengenal ini yang baik, ini halal, ini haram, semua orang paham yang seperti itu. Mudah para penuntut ilmu dianjurkan untuk mendalaminya. Di tahapan berikutnya, di sini tahapan para ulama. Dan mereka bertingkat-tingkat. Dan tampak keunggulan dan keutamaan mereka di tahapan berikutnya. Tatkala dihadapkan pada dua hal. Nah, di sini baru kelihatan fikihnya. Iya. Karena itu saya nasihatkan kepada seluruh ikhwan untuk masuk dalam perkara yang bermanfaat. Iya. Kemudian apabila dia ingin berbicara, memberi nasihat, berilah nasihat hal yang menyatukan, bukan hal yang memecahkan. Hal yang menyatukan dan hal yang memecahkan. Bentuk nasihat yang membuat orang itu rujuk kalau ada kesalahan. Bukan hal yang membuat orang lari. Iya. Apa hukum jangkrik? Halal atau haram? Ya, ini ada hadits ya tentang apa namanya tersebut. Ya, jangkrik apa bedanya dengan belalang? Hah? Hah? Satu spesies kan? Sama. Beda. Jangkrik apa anunya? Sama aja kalau belalang. Iya. Hah? Baik. Asalnya anggaplah dia bukan belalang. Kalau haditsnya al-jarad ya. Kata Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu anhu dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, "Ghazawna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat la na'kulu illa al-jarad." Kami melakukan peperangan 7 kali peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak makan kecuali belalang. Ya. Kalau jangkrik ini beda dengan belalang, dia mirip dengannya. Ya. Dan asalnya dalam hewan yang seperti ini yang tidak punya darah mengalir, ya, bangkainya adalah halal. Bangkainya adalah halal dan bukan najis. Nah, sutra bugis, sarung halal atau haram dipakai pria? Ini sutra bugis itu istilah sutra ya, tapi sebenarnya bukan sutra. Ya, kalau namanya, dan saya ketahui, ya, dia bukan sutra. Yang seperti itu tidak apa-apa dipakai laki-laki. Namanya saja sutra, tapi hakikatnya bukan sutra. Jelas ya? Tapi kalau betul dia ada sutranya, itu yang tidak diperbolehkan. Apa hukum tunangan? Ya. Tunangan. Dari sisi kebolehan boleh saja hal tersebut ada. Ya, sepanjang perkara tersebut berasal dari kedua orang tua dan tertutup segala pintu fitnah. Iya. Ya, kalau misalnya dia sudah ada perempuan yang nanti dia akan dinikahkan dengannya, itu tidak ada masalah. Hanya saja keduanya tidak boleh ada hubungan. Ya, yang menjadi masalah sekarang ini dari bentuk tunangan. Ya, kalau sudah tunangan sudah. Ya. Ya, sudah mirip dengan menikah. Ya, dan ini yang keliru ya.
Sebelum saya berangkat ke Jogja, saya meninggalkan barang-barang saya di rumah orang tua saya. Salah satunya televisi. Sekarang televisi tersebut sudah digunakan. Apakah saya menanggung dosa dari hal tersebut? Iya, kalau dia membiarkannya, dia menanggung dosa. Ya. Kewajibannya adalah diambil hal tersebut. Ya, kemudian dia isti'anah kepada Allah, dia pecahkan saja, sebab itu sumber kejelekan. Di mana saja markas Syiah di Indonesia? Di Jogja terutama. Saya nggak tahu ya, saya belum bikin sensus untuk hal ini. Ya. Cuman seorang yang paling penting, dia mengerti pemikiran Syiah itu apa. Ya. Walaupun Syiah itu tidak di markasnya, kalau pemikirannya dia tahu ini orang Syiah. Ya. Kalau dia tahu markasnya, setelah itu Syiah bikin markas baru, ya sudah, dia nggak tahu ya. Ya. Karena itu yang paling penting bukan mengenal markasnya, tapi mengenal apa? Mengenal pemikirannya. Ya. Apakah bersungguh-sungguh dan bersemangat menjalani tugas pekerjaan termasuk perbuatan mencari dunia yang tercela? Saya tadi sebutkan dua hal ya yang sifatnya tercela. Dia punya semangat terhadap harta dan dia punya ketamakan di dalam mencarinya. Itu dua hal. Tapi kalau seorang bekerja dia sungguh-sungguh, ya namanya bekerja memang seperti itu tabiatnya, harus sungguh-sungguh. Ya. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu minal abdi idha amila amalan ayyutkinahu. Sungguhnya Allah cinta dari seorang hamba kalau dia berbuat sebuah pekerjaan, dia itqan pekerjaan itu, dia lakukan secara secara sempurna, secara lengkap. Allah suka padanya, Allah cinta padanya. Iya. Dan ini bentuk dari apa? Dari kesempurnaan beramal. Dan di sisi lain, orang yang bekerja itu, kalau dia terikat kontrak kerja, itu lain lagi permasalahannya ya. Sebab di situ terikat kontrak kerja ada pembahasan amanah namanya. Pembahasan amanah. Dan seorang muslim tidak keluar dari amanah kerja yang diberikan dan dia sendiri telah menyetujuinya dan mengambil upah di belakangnya. Iya. Bagaimana dengan doa Nabi Ibrahim, waj'alna lil muttaqina imama? Ya, kalau yang dia maksud ayat ini di Al-Quran, waj'alna lil muttaqina imama, ini di surah Al-Furqan ya. Yaitu doanya umum. Ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan imam. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Nah, itu permohonan Nabi Ibrahim. Tapi kalau ayat yang disebut ini di surah Al-Furqan, yaitu kandungannya umum. Doa setiap mukmin, orang-orang hamba-hamba Ar-Rahman. Iya. Jadikanlah kami terhadap kaum mukminin sebagai imam. Imam artinya sebagai panutan. Contoh kebaikan. Ya, sebab seseorang itu baik menjadi contoh kebaikan. Iya. Mafatih lil khair, maghaliq lisyarr. Kunci-kunci yang membuka kebaikan, menutup pintu kejelekan. Menutup pintu kejelekan. Nah, dalam hal jual beli, bolehkah kalau jual barang dengan dua harga? Barang dijual dengan kredit dan cash, berbeda harganya. Kalau seperti yang disebutkan oleh penanya di sini, tidak ada masalah. Ya, itu disebut dengan nama bai'ut taqsid. Bai'ut taqsid. Ya. Jadi dia memberikan pilihan dua harga. Kalau cash, misalnya motor ini kalau cash 13 juta. Kalau dicicil selama 1 tahun, semua nilainya menjadi 15 juta. Kalau 2 tahun menjadi 17 juta misalnya.
Ini boleh saja. Dan ini bukan menjual dengan dua harga namanya. Tapi ini menjual memberi 3 pilihan harga. Kalau terjadi akad, akadnya pada 3-3-nya satu-satunya saja. Ada orang yang akad, dikasih pilihan 13, 15, 17. Sudah kita akad, semuanya 13, 15, 17. Ya. Itu enggak ada dalam jual beli. Ya, jelas ya? Kalau dia akad, dia hanya satu saja. Apakah 13 atau 15 atau 17? Kalau satu saja berarti ini dengan satu harga, bukan dengan dua harga. Jadi bedakan antara menjual dengan pilihan, memberikan 2 pilihan harga dan dengan 2 harga. Kalau 2 harga itu contohnya bi'ul inah. Ya. 2 harga namanya. 2 bentuk transaksi. Ini juga kalimat 2 harga ini penerjemahannya yang dalam bahasa Indonesia menerjemahkan hadits itu kurang detail sebagian orang. Ya. Sebabnya karena memang keliru dalam memahami hadits. Jadi mana larangan Rasulullah anti aitaini fi bai'ah untuk melakukan 2 transaksi dalam satu jual beli itu seperti contoh bai'ul inah. Saya beli barang dari si A. Ya. Secara kredit. Tidak kontan. Motor misalnya. Harganya 13 juta. Saya sudah DP 3 juta. Dan saya cicil 1 juta per bulan selama 10 bulan. Barangnya saya ambil. Si A tahu bahwa saya tidak perlu motor. Ya, si A tahu bahwa motor yang saya sudah beli ini nanti yang akan saya ansur kepada si A. Si A tahu bahwa saya akan jual lagi kepada orang lain supaya saya dapat modal. Ya kan? Maka si A datang ke saya. Sudah, daripada kamu jual sama orang lain, saya saja yang beli. Harganya 12 juta, dia cash. Setelah itu saya masih mencicil kepada siapa? Si A. Ini yang disebut bai'ul inah, menjual dengan apa? 2 transaksi dalam satu apa? Jual beli. Dan ini yang diharamkan. Ya. Ini yang diharamkan. Baik. Jadi sekali lagi, ya pembahasan jual beli itu penting ya. Jangan terkecoh dengan nama-nama penambahan. Sekarang banyak orang kasih penamaan. Oh ini gade. Hakikatnya bukan gade itu seperti itu. Riba hakikatnya kadang. Ya. Kadang ini disebut mudharabah. Tapi hakikatnya bukan mudharabah. Ya. Demikian. Seorang gadis ingin menikah, ayahnya telah meninggal, yang ada kakaknya, dan ayah tiri paman. Ayah tiri paman. Ayah tirinya begitu. Dari ayah yang telah meninggal, saya nggak paham ya apa maksudnya. Ya, kalau ada kakaknya sudah kakaknya saja. Nah, saya nggak paham yang kedua ini siapa, sehingga inti pertanyaannya bisa dijawab. Apakah kita menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari murattal para qari yang masih menjadi artis, masih nyanyi nasyid misalnya? Ya kalau dia lakukan hal tersebut hal yang bagus. Ya. Tapi sepanjang qari itu membaca Al-Quran bukan membaca nasyid, ya, dan bentuk bacaannya benar, hal yang bagus, tidak ada larangan untuk mendengarkannya. Tidak larangan untuk mendengarkannya. Nah, seperti misalnya Misyari. Ya, Misyari itu qari. Dia dari ilmu qiraah, dia punya ijazah untuk qiraatul ashr. Iya. Tapi ya, belakangan ini lebih banyak dia melantunkan nasyid. Iya. Banyak melantunkan nasyid. Kalau ini mungkin yang dimaksud oleh penanya ya. Ya, kalau bentuk bacanya adalah hal yang bagus, wajar,
mau mendengar tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia ingin misalnya jaga dirinya dan keluarganya, dia nggak suka dia orang yang seperti ini, dia ada qari yang lebih afdal, lebih bagus, ya memang lebih banyak yang lebih bagus dari misyari. Ya. Nah, cuman orang-orang yang kadang mendengar Al-Quran, dia lebih suka dengan orang yang enak suaranya, bukan lebih tenang kepada qari yang memang ahli qiraah. Sebab Al-Quran itu subhanallah kalau didengarkan dengan baik, walaupun suara orang tersebut tidak begitu bagus, tapi kalau dia membaca Al-Quran berhentinya tepat, kemudian bermulanya tepat, ahkamnya bagus, nah itu hal yang luar biasa. Ya, seakan-akan dia membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Nikmat hati itu. Nah, tapi kalau dia hanya sekedar keindahan baca saja, ya itu walaupun memberi pengaruh dan kesejukan pada hati, tapi beda dengan yang pertama tadi. Kesejukannya lebih banyak karena dia memahami bacaan yang dibaca. Nah, banyak yang lebih bagus dari Misyari. Ada Khudaifi, ya. Nah, Al-Husari juga bagus. Bagaimana hukum trading? Kegiatan jual beli uang atau pasar uang yang dilakukan melalui internet. Ini global ya pertanyaannya. Bahwa sini bentuknya bagaimana? Kalau ada bentuknya bisa kita lihat nanti. Apa yang dapat menimbulkan kekuatan untuk dapat bertobat dari maksiat? Ya. Yang bisa membuatnya punya kekuatan bertobat dari maksiat adalah rasa khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Itu yang dia pupuk dalam dirinya, dia tumbuhkan. Ya. Kemudian setelah itu dia mempelajari bagaimana jeleknya dan pengaruh serta dampak negatif dosa itu terhadap diri. Nah, ini kekuatan tersendiri kalau dia mempelajarinya. Ya. Apakah boleh menunda nikah karena ingin memperbaiki diri dahulu, mengingat banyak orang baik dapat yang baik dan sebaliknya? Oke, kalau dia menunda nikah ada udzur yang bagus, dia ingin belajar dulu, mungkin khawatir setelah nikah sibuk tidak bisa belajar lagi, ya boleh saja ya, sepanjang orang tersebut bukan di golongan orang yang darurat menikah. Ya. Karena ada orang-orang yang dia wajib menikah, tidak boleh tidak menikah. Dia punya kemampuan, kalau tidak menikah jatuh dalam maksiat. Ini wajib untuk menikah. Tidak dikatakan sunnah. Tapi kalau dia di posisi bisa menikah, tetapi ada maslahat lebih besar yang ingin dia kejar, tidak ada masalah insyaallah taala. Ya. Apa hukumnya mencaci dan menertawakan sesama orang Islam yang berbeda pemikiran, baca orang partai, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, misalnya di jejaring sosial? Ya saya sudah terangkan ya, bahwa seorang itu ketika dia memberi nasihat, yang dia maksudkan adalah nasihat untuk orang tersebut. Ya, apa saja yang dia lakukan yang tidak mengandung makna nasihat, itu bukan hal yang baik dia lakukan. Harusnya dia tinggalkan. Nah, ini juga jejaring sosial. Ya, apa urusannya masuk di jejaring sosial? Ya, itu hanya nama saya jejaring sosial. Tapi dia di situ belum tentu berbuat sosial. Ya, bahkan kebanyakannya orang yang masuk di jejaring sosial itu harus digolongkan kepada orang-orang yang kita berikan sosialisme untuknya, supaya dikasihani, ya, diajari, dididik supaya lepas dari kemaksiatan. Nah, ini banyak terjadi. Nah, karena itu yang paling baik, di antara yang paling baik di masa ini orang yang
Banyak cuek saja dalam hal-hal yang tidak penting dia masuk di dalamnya. Ya. Nggak usah takut dikatakan kuno, nggak ada masalah. Ya. Yang penting dia tidak kuno di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama ya. Ada yang mengatakan sabar ada batasannya, sedangkan ikhlas tidak ada batasnya. Apakah pernyataan ini benar? Enggak benar ya. Itu enggak hal yang benar. Kalau sabar itu ada batasannya, berarti itu bukan sabar namanya. Ya. Sebab kalau dia tidak sabar lagi, ya, berarti enggak ada lagi kesabaran namanya dihitung sabar. Tidak secara bahasa, tidak pula secara urf. Bolehkah membangun kos-kosan, kontrakan untuk orang-orang yang kuliah? Ya boleh saja, itu dari hal yang hasilnya boleh. Sebab ijarah itu akad yang ma'ruf di kalangan umat Islam. Hal yang diperbolehkan tentang ijarah, menyewakan. Hanya saja orang yang menyewakan, ya dia harus menjaga dirinya jangan sampai tergolong ke dalam orang yang tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ya. Itu yang dia jaga untuk dirinya. Bagaimana penguburan jenazah ketika mati di dalam kapal di tengah lautan yang jauh dan lama ke daratan? Ya. Ini yang pertama, seorang muslim itu dihormati. Dia hidup maupun mati. Dan jasadnya dijaga. Karena itu ada syariat menguburkan. Ya. Memperlakukan jasadnya dengan hal yang tidak baik, itu sama halnya kalau dia perlakukan tidak baik dalam hidupnya. Rasulullah bersabda, kasru idhamil mayyit abmil mayyit kakasrihi hayya. Mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkannya ketika dia hidup. Karena itu kewajibannya di sini, jasad dia jaga hingga tiba di daratan, berapa lama pun waktu yang diperlukan. Ya, agar supaya apa? Bisa terkubur dengan baik. Kalau mereka berkata kalau disimpan akan membusuk, ya, boleh mereka lakukan sesuatu, dia rendam di air asin agar supaya terjaga jasadnya, sehingga kalau masuk ke daratan bisa untuk dikuburkan. Ya, bisa untuk dikuburkan. Ini satu titik ya, dan di titik lain ini ada permasalahan di pembahasan orang yang meninggal itu. Ya, sebab itu ada pertanggungjawabannya. Apalagi kalau dia berlayar misalnya di atas kapal, itu ada catatan sipilnya, paspornya, mana orangnya, siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya dan seterusnya. Itu kaitan lain di dalam masalah ini. Ya wallahu ta'ala alam. Apakah halal bagi seorang penjual menjual barang yang sudah dipesan oleh pembeli pertama? Dalam hal ini pembeli kedua menyatakan kepada penjual, saya akan bayar lebih tinggi. Ini tidak diperbolehkan. Inilah yang bermakna dia membeli di atas tawaran saudaranya. Ini diharamkan dalam agama. Dan kewajiban si penjual, ya, dia qanaah dengan apa yang telah sudah dia putuskan. Dan seorang mukmin, ya, di atas syaratnya. Dan seorang mukmin menjaga, ya, janji yang dia telah ucapkan. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan inayahnya dan menjaga kita semua di atas petunjuk. Dan tentunya banyak kekurangan dalam penyampaian kali ini, saya mohon maaf atas hal tersebut.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.